5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 8, Bumiku, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Mengapa ada siang dan ada malam? Pernahkah adik-adik bertanya seperti itu? Mengapa ya kok ada siang dan ada malam? Apakah matahari itu bergerak sehingga ia terbit dan tenggelam? Bumi atau mataharikah yang sesungguhnya bergerak? Nah, untuk memahaminya, ayo kita pelajari bersama-sama. Adik-adik, ayo kita cari informasi lebih terperinci tentang terjadinya siang dan malam. Nah, di sini ada buku yang berjudul Terjadinya Siang dan Malam. Perhatikan judul dan gambar sampul buklet ini. Dapatkah kamu memperkirakan informasi penting apa yang kira-kira ada di buku atau buklet ini adik-adik? Nah, di sini kalian akan mengira-ngira dulu dari judulnya nih. Ini kira-kira informasinya tentang apa? Nah, di sini menurut Kak Citra informasinya itu tentang bagaimana terjadinya siang dan malam. Lalu di dalamnya mungkin kapan terjadinya siang dan malam, lalu penyebab terjadinya siang dan malam, dan apa perbedaan siang dan malam. Nah, kira-kira itulah isi dari buku ini adik-adik. Tuliskan hal-hal yang telah kamu ketahui dan kamu ingin ketahui tentang siang dan malam. Misalnya waktu terjadinya, penyebab dan perbedaan yang teramati. Nah, di sini kalian bisa membuat tabel seperti ini adik-adik. Hal yang telah kamu ketahui apa? Lalu hal yang ingin kamu ketahui apa tentang siang dan malam. Misalnya, hal yang telah aku ketahui tentang siang dan malam itu adalah jika siang itu ada matahari, jika malam itu ada bulan. Jika siang pandangan terang benderang, jika malam pandangannya gelap. Jika siang itu terasa lebih panas daripada malam hari. Nah, mungkin hal yang ingin kamu ketahui adalah pertama, apa saja penyebab terjadinya siang dan malam? Lalu apa saja akibat adanya siang dan malam? Dan istilah atau kata-kata penting yang berkaitan dengan siang dan malam. Yuk kita pelajari bersama-sama. Adik-adik, ketika pagi hari saat membuka jendela, kamu melihat cahaya di langit. Cahaya itu tanda matahari telah terbit. Saat makan siang, matahari itu berada di tempat tinggi di langit. Saat waktunya makan malam, matahari tidak tampak lagi di langit, tenggelam di cakrawala. Pertanyaannya, benarkah matahari yang bergerak adik-adik? Menurut kalian apakah matahari ini bergerak? Mari kita cari tahu ya, apakah matahari itu yang bergerak nih adik-adik. Nah, di sini amati globe ini adik-adik. Lihat di sini itu bumi itu berputar adik-adik. Nah, bumi berputar itu disebut dengan rotasi. Jadi bumi berputar pada porosnya. Porosnya itu ada kutub utara, ada kutub selatan. Itu berputar pada porosnya disebut dengan rotasi. Kalian perlu ketahui dulu, bumi itu berputar pada porosnya disebut rotasi.
Nah, adik-adik, matahari tampak terbit di pagi hari dan tenggelam di sore hari itu karena adanya rotasi bumi. Ya, jadi di sini kita bisa simpulkan matahari yang tidak bergerak. Yang bergerak adalah buminya. Buminya berputar sesuai porosnya yang disebut dengan rotasi bumi. Nah, bumi terus berotasi sehingga matahari itu tampak terbit di sebelah timur dan tenggelam di sore hari di sebelah barat. Sekali lagi, ini bukan karena mataharinya bergerak, tapi karena ini rotasi bumi. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Yuk kita lihat bersama-sama adik-adik. Bumi bergerak seperti gerakan permainan gangsing ya adik-adik ya. Gangsing itu kan juga berputar seperti ini. Nah, planet kita bumi ini bergerak mengelilingi yang namanya garis khayal yang disebut dengan sumbu. Ini garis khayal nih adik-adik ya, yang merah ini disebut sumbu bumi atau poros bumi. Nah, gerakan bumi mengelilingi sumbu atau porosnya itu disebut dengan rotasi bumi. Waktu bumi berotasi atau berputar satu putaran penuh itu adalah 24 jam atau 1 hari. Jadi bumi berputar pada porosnya itu butuh waktu 24 jam. Sekarang kalian bisa melakukan percobaan. Menghadaplah kamu ke lampu. Anggaplah kamu itu sebagai buminya dan lampu itu sebagai mataharinya. Kepalamu itu sebagai poros bumi. Lalu berputarlah pelan-pelan sambil mengamati posisi lampu terhadap dirimu dengan arah berlawanan arah jarum jam. Nah, demikianlah juga matahari yang tampak bergerak sesungguhnya tidak bergerak adik-adik. Yang bergerak adalah buminya. Nah, peristiwa pergerakan seolah-olah matahari yang bergerak itu disebut dengan gerak semu harian matahari. Jadi seolah-olah mataharinya yang bergerak, padahal yang bergerak atau berputar itu adalah buminya. Mengapa gerak matahari dikatakan semu? Tentu adik-adik tahu bahwa gerak tersebut bukanlah gerak matahari yang sesungguhnya. Peristiwa itu terjadi karena adanya perputaran bumi pada porosnya. Nah, gerak bumi itulah yang menyebabkan matahari itu seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Tapi sebenarnya bumilah yang bergerak di sini. Adik-adik, kalian sudah mendapatkan informasi ya tentang terjadinya siang dan malam ini. Nah, kalian bisa melakukan simulasi tentang gerak semu. Kamu dan temanmu akan melakukan kegiatan bersama untuk memahami gerak semu matahari. Nah, ikuti langkah-langkah berikut ini adik-adik. Anggaplah kamu sebagai A dan temanmu sebagai B. Perhatikanlah gambar ya, gambar ini ya. Perhatikan gambar dan berdirilah sesuai dengan posisi yang ditunjukkan oleh gambar. Jadi kalian berdiri sejajar nih adik-adik. Berikutnya, A harus menutup mata dan berdiri tetap pada posisinya. Lalu B berjalan maju 1 meter. Ya, berjalan maju 1 meter. Nah, di sini A membuka mata dan mengamati perubahan posisi B. Perubahan posisi B terjadi karena B ini bergerak ke depan. Akan tetapi A seolah-olah dirinya yang bergerak mundur sehingga ia berada di belakang B. Nah, peristiwa ini mengilustrasikan tentang gerak semu harian matahari. Lalu kegiatan kedua yang bisa kalian simulasikan adalah tentang peristiwa siang dan malam sebagai akibat dari rotasi bumi. Nah, kalian bisa membentuk kelompok dulu 4-5 orang, lalu pilih 2 teman dalam kelompokmu untuk melakukan kegiatan seperti gambar berikut ini. Jadi kalian sediakan dulu senter ya. Lalu kalian sediakan juga globe ya. Nah, di sini ikuti langkah-langkah berikut.
peganglah senter dan satu temanmu itu memegang globe. Nah, arahkan senter, jangan dinyalakan dulu, menghadap ke globe tersebut. Nah, setelah itu amati globenya, nyalakan senternya. Lalu amati lagi seperti tadi. Adakah perbedaan pada globe antara sebelum dan sesudah senter dinyalakan? Tentunya ada adik-adik. Ketika senter belum dinyalakan, keadaan globe sama-sama gelap dari berbagai sisi. Tapi ketika senter dinyalakan, bagian yang menghadap senter menjadi lebih terang. Sedang globe yang lain di sisi yang lainnya tetap gelap karena tidak terkena cahaya senter. Nah, itu juga yang terjadi dengan bumi dan matahari. Mengapa? Misalnya di Indonesia saat ini pagi hari, tetapi di negara lain ya, di sisi dari bumi lain itu mereka mengalami malam hari. Jadi terjadi di sini adalah perbedaan waktu siang dan malam. Tetap nyalakan senter, lalu putarlah globe tadi perlahan-lahan berlawanan arah jarum jam. Apa yang teramati pada globe? Nah, setelah diamati terjadi perubahan keadaan pada globe. Globe yang berputar dan bidang pertemuan yang awalnya terang ya, yang awalnya tadi terang itu perlahan-lahan akan menjadi gelap. Sementara sisi globe yang awalnya gelap perlahan-lahan akan menjadi terang secara bertahap sesuai dengan putaran ketika menerima cahaya dari senter. Itu ya, kalian bisa lakukan percobaan itu adik-adik. Nah, adik-adik, jawablah pertanyaan ini berdasarkan kegiatan yang sudah kamu lakukan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab nih adik-adik. Andaikan senter adalah matahari dan globe adalah bumi, kapan kita mengalami siang adik-adik? Ya, ketika bumi menerima sinar dari matahari, otomatis kita mengalami siang hari. Lalu kapan kita mengalami malam? Ya, ketika bagian bumi tidak menerima sinar dari matahari. Bagaimana posisi matahari selama pengamatan kalian? Apakah diam atau bergerak? Iya, mataharinya tetap diam ya, buminya yang bergerak. Bagaimana posisi bumi selama pengamatan? Apakah diam atau bergerak? Buminya yang bergerak adik-adik. Bagaimanakah arah gerak bumi dibandingkan dengan arah gerak jarum jam? Nah, gerak bumi itu berlawanan arah dengan arah gerak jarum jam. Selanjutnya adik-adik, apa yang dimaksud dengan rotasi bumi tadi? Ya, gerakan bumi berputar pada porosnya. Mengapa ada daerah di bumi yang terlihat terang? Karena bagian bumi ada yang terang karena itu mendapat sinar matahari. Mengapa ada daerah di bumi yang gelap? Karena ya tidak mendapatkan sinar matahari. Apa akibatnya rotasi bumi? Dilihat dari diterimanya cahaya matahari ke bumi. Nah, akibat rotasi bumi ini adanya dengan menerima sinar matahari dan tidak, itu terjadinya siang dan malam. Terjadi gerakan bumi yang mengakibatkan permukaan bumi ada yang menerima sinar matahari atau menjadi siang hari, dan ada yang tidak menerima sinar matahari atau malam hari. Nah, bumi atau mataharikah yang sesungguhnya bergerak? Ya, yang sesungguhnya bergerak adalah bumi yang berputar pada porosnya. Apa yang kamu ketahui tentang gerak semu harian matahari? Nah, gerak semu harian matahari adalah fenomena bergeraknya matahari dari timur ke barat saat tampak dari bumi. Jadi seolah-olah mataharinya yang bergerak. Kegiatan apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat di daerahmu ketika siang hari? Nah, bisa ya melakukan aktivitas, bisa bekerja, bisa sekolah ya, bisa memenuhi kebutuhan hidup. Jadi kalau siang hari kita bisa melakukan apa saja?
Lalu berikutnya, kegiatan apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat di sekitar rumahmu atau di sekitar daerahmu ketika malam hari? Nah, kalau malam hari kebanyakan orang itu akan beristirahat dari aktivitasnya sehari-hari. Jadi mereka akan kebanyakan di rumah untuk beristirahat. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8, subtema 1 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.